sini saya akan melakukan responsif mengenai MTBS manajemen terpadu balita sakit yang berisikan konseling bagi ibu atau keluarga mengajari ibu untuk mengobati infeksi lokal di rumah. Langsung saja kita mulai. Pasien masuk. Selamat datang ibu, silahkan masuk, silahkan duduk. Saya tutup tiranya terlebih dahulu. Baik ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Mekar yang bertugas pada pagi hari ini. Kemarin sudah melakukan perjanjian ya bu ya. Ini dengan ibu M ya bu ya. Iya. Mau konseling mengenai bayinya ya usia 2 bulan. Iya. Baik, sebelumnya ya, ini ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Iya mbak, bayi saya itu sering rewel, mulutnya itu banyak putih-putihnya itu loh. Baik, sebelum itu termasuk infeksi lokal ya bu ya. Nah sebelumnya apakah ibu pernah mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai infeksi lokal pada bayi? Belum. Baik, di sini saya akan langsung saja memulai dengan konseling infeksi lokal mengenai infeksi lokal dari dalam pengobatinya, dan nanti akan saya tambahi mengenai COVID-19 ya bu ya. Langsung saja, saya di sini menggunakan PowerPoint ya bu ya. Kasus pada bayi ibu itu namanya yaitu oral thrush. Nah, oral thrush ini termasuk pada infeksi lokal pada bayi ibu. Nah, selanjutnya untuk infeksi lokal pada bayi ibu tersebut masih ada 2 jenis yang lain, yaitu infeksi pada kulit dan infeksi pada tali pusat serta infeksi pada mata. Nah, untuk kulit itu ditandai dengan bercak merah pada pipi ataupun sekitar kulit bayi, dan untuk tali pusatnya nanti ditandai dengan keluarnya nanah dan berbau pada tali pusat bayi. Nah, untuk infeksi mata itu ditandai dengan keluarnya cairan ataupun kotoran dari mata bayi ibu dan agak sedikit membengkak pada kelopak matanya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke cara mengobatinya ya bu ya. Yang pertama saya akan menyampaikan cara mengobati pada infeksi kulit dan infeksi tali pusat. Yang pertama pastinya kita harus menjaga kebersihan dari tangan kita sendiri sebelum melakukan penanganan pengobatan pada bayi kita, yaitu cuci tangan dengan bersih 6 langkah ya bu ya, seperti ini. Basahi air pada tangan, kemudian ambil sapu secukupnya, kita ratakan, kemudian kita usap bagian punggung tangan, kemudian bagian jari, sela-sela jari, dan telapak tangan bagian depan. Kemudian kita gerakan mengunci seperti ini, kemudian gerakan mengusap dari telunjuk hingga ke jempol dengan agak sedikit berputar, kemudian ujung-ujung jari. Kemudian kita bilas dan kita lap dengan kain yang bersih. Baik, untuk yang kedua bu, kita melakukan pembersihan nanah dan kusta dengan air matang dan sabun dengan sangat hati-hati. Itu nanti kita bisa menggunakan wastafel ataupun kain yang pastinya bersih ya bu ya, untuk melakukan pembersihan pada tali pusat ataupun kulit dengan sabun dan dibilas dengan air bersih yang matang ya bu ya, agar bakteri-bakterinya dapat terbunuh pada proses pendidihan air. Selanjutnya kita langsung ke langkah ketiga, yaitu kita keringkan bagian yang sudah kita bersihkan tadi dengan kain bersih. Untuk bagian keempat kita olesi povidone iodine ataupun kita sebut dengan betadine, itu yang warnanya merah ataupun sedikit oranye, itu kita totol-totol saja pada bagian yang terdapat infeksi. Dan langkah kelima ini kita cuci tangan kembali agar kita juga terhindar dari bakteri pada infeksi lokal tersebut. Nah, untuk infeksi pada tali pusat dan kulit ini kita lakukan 2 kali sehari selama 5 hari secara berturut-turut. Lanjut ya bu ya. Kita selanjutnya akan membahas cara mengobati luka pada thrush pada mulut atau oral thrush yang terjadi pada bayi ibu. Nah, kita yang pertama kita lakukan cuci tangan tentunya. Kemudian yang kedua kita bersihkan mulut bayi. Nah, untuk mulut bayi ini kita membersihkannya dengan kain ya bu ya. Contohnya seperti ini. Kita masukkan jari kita pada kain, kita bungkus kain. Kemudian kita bersihkan pada area yang terdapat lukanya. Setelah itu, setelah bersih, kemudian kita teteskan 1 ml suspensi di mulut. Suspensi ini itu nystatin ya bu ya. Kemudian itu dilakukan 4 kali dalam sehari.
Nah, untuk kemudian yang langkah terakhir yaitu cuci tangan. Untuk langkah ini dilakukan 4 kali dalam sehari selama 7 hari berturut-turut ya Bu ya. Baik, lanjut. Kemudian kita akan membahas cara mengobati infeksi mata. Nah, untuk infeksi mata ini sendiri, yang pertama cuci tangan sebelum mengobati. Kemudian yang kedua, bersihkan mata bayi 3 kali per hari dengan air hangat yang matang ya Bu ya. Kemudian kita beri salep tetrasiklin 1% atau chloramphenicol 0,25% pada kedua mata. Selanjutnya kita oleskan salep atau teteskan obat mata pada bagian dalam kelopak mata, bagian bawah ya Bu ya. Pastinya kan yang tadi kan kita oleskan pada bagian luar, dan untuk bagian dalamnya kita oleskan salep atau tetes mata yang khusus untuk bagian dalam mata. Kemudian kita cuci tangan kembali seperti awal tadi. Kemudian obati hingga kemerahan pada mata itu hingga hilang. Baik, untuk cara pengobatan infeksi lokalnya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah Bu, sudah jelas. Baik, sebelumnya saya ingin mengevaluasi ya Bu ya. Tolong sebutkan infeksi lokal pada bayi Bu, jenisnya saja. Pada mata, pada mulut, pada kulit, juga pada tali pusar. Baik, saya rasa Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan. Selanjutnya kita lanjut saja mengenai COVID-19 yang lagi booming ya Bu ya, ataupun lagi terjadi pada era-era ini atau tahun ini. Baik, untuk COVID-19 ini gejalanya yaitu terdapat batuk pilek Bu, kemudian demam di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, kesulitan bernafas, serta diare. Untuk pencegahannya yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan masker saat berpergian atau bertemu dengan orang lain yang bukan keluarga kita. Kemudian menjalankan hidup sehat seperti kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan olahraga yang rutin setiap harinya. Kemudian kita harus menjaga kebersihan kita dengan cara mencuci tangan dengan benar dan baik, seperti saya contohkan tadi, menggunakan sabun ya Bu ya. Kemudian hindari kerumunan ya Bu ya, atau istilah di sini social distancing. Kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang bukan keluarga kita ataupun orang-orang di luar sana saat kita berpergian. Kemudian kita tetap menjaga diri untuk sebisa mungkin kita di rumah saja, tidak usah keluar apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak ya Bu ya. Baik, lanjut. Nah, untuk alur MTBS-nya pada klinik ataupun pada fasilitas kesehatan di Indonesia mengenai COVID-19 ini, kita akan memisahkan klinik ya Bu ya. Pertama yaitu tentang pasien dengan gejala dan pasien non gejala, tanpa gejala. Seperti gejala yang saya sebutkan tadi yaitu demam, pilek, batuk, dan sesak nafas ataupun kesulitan bernafas. Nah, untuk pasien dengan gejala, kita akan atur jarak pelayanan antara petugas kesehatan dengan pasien dan menjaga diri petugas kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri. Kemudian untuk pasien yang tanpa gejala, petugas berpedoman pada standar pencegahan dan melakukan penilaian resiko. Baik, lanjut. Kita akan menentukan status balita sakit. Apakah balita sakit tersebut pernah kontak atau tidak dengan pasien atau orang yang positif COVID-19 dan atau pernah berkunjung ke daerah yang terjangkit ataupun yang mengalami pandemi COVID-19 pada waktu 14 terakhir untuk kontak dan kunjungannya pada daerah yang terjangkit COVID. Baik, apabila iya, sedang atau pernah mengalami demam atau ada riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak bernafas, kita lakukan tata laksana PDP dengan cara merujuk ke rumah sakit rujukan, lapor ke dinas kesehatan atau hotline COVID-19. Kemudian jika tidak ada gejala atau riwayat berpergian,
atau riwayat batuk, demam, dan sakit tenggorokan, kita lakukan tata laksana ODP atau orang dalam pantauan. Karantina di rumah selama 14 hari, kemudian lapor ke Dinas Kesehatan atau hotline COVID-19. Jika dalam masa karantina mengalami demam atau batuk, pilek, serta sesak nafas, kita lakukan tata laksana PDP, kemudian kita lakukan rujukan RS dan melapor pada Dinas Kesehatan atau hotline COVID-19. Lanjut, jika tidak terjadi ataupun tidak ada indikasi apapun, kita lakukan pelayanan MTBS. Anak yang tidak termasuk kategori ODP ataupun PDP diberikan pelayanan pendekatan MTBS. Jika timbul pneumonia, ikuti alur PDP. Jadi kita harus membedakan terlebih dahulu pada masa sekarang untuk MTBS pada balita. Kita harus membedakan balita tersebut mengalami gejala ataupun riwayat kunjungan pada 14 hari terakhir pada daerah yang terjangkit COVID-19, begitu Bu. Jadi kita untuk saat ini lebih berhati-hati dalam manajemen terpadu balita sakitnya dan mengikuti sesuai dengan aturan yang pemerintah tetapkan, gitu Bu. Apakah Ibu sudah paham? Ya. Baik, apabila Ibu sudah paham, terima kasih atas pengertiannya ya Bu ya. Semoga untuk bayi Ibu segera sembuh, dan nanti apabila membutuhkan obat akan kita berikan dari pihak farmasi, begitu Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya Bu ya. Terima kasih atas pengertiannya. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam.